Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Wulandari dari kelas 6A Akuntansi Syariah dengan NIM 11916049. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis kesediaan untuk membayar retribusi pelayanan persampahan kebersihan pemukiman perumahan di Kota Pontianak tahun 2022. Bab 1 yaitu pendahuluan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, di mana retribusi kebersihan sampah merupakan retribusi daerah yang masuk ke dalam golongan retribusi jasa umum yang besarnya tarif serta pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah. Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan Kota Pontianak ini sesuai dengan Perda Nomor 16 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum, Pasal 1 Ayat 52 retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan. Bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Kesediaan untuk membayar bisa diartikan sebagai kesediaan masyarakat untuk menerima beban pembayaran sesuai dengan besarnya jumlah yang sudah ditetapkan. Analisis WTP menggunakan pendekatan yang didasarkan pada persepsi peserta pengguna tarif retribusi, yaitu dalam permasalahan kebersihan dan persampahan, yang menyatakan terdapat 3 faktor mempengaruhi WTP, yaitu dari pihak produsen, yaitu produksi jasa kesehatan yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Dari pihak konsumen, yaitu utilitas peserta pengguna jasa pelayanan pemungutan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup. Dari sarana dan prasarana, yaitu kualitas serta kuantitas yang diberikan oleh petugas. Tahapan kontingen valuation method. Yang pertama, pembangunan hipotesis pasar. B. Mendapatkan nilai lelang atau penawaran PTP. Yang ketiga, memperkirakan kurva lelang. Yang keempat, mengagregatkan data. Kelemahan kontingen valuation method. Yang pertama, bias strategi. Yang kedua, bias rancangan. Yang ketiga, bias mengkal akun. Yang keempat, bias hipotesis pasar. Kelebihan kontingen valuation method. Yang pertama, menjadi salah satunya teknik untuk mengestimasikan manfaat serta dapat diaplikasikan pada konteks kebijakan lingkungan. Yang kedua, dapat digunakan di berbagai macam penilaian barang lingkungan. Yang ketiga, dapat mengukur utilitas seseorang. Yang keempat, hasil dari penelitian yang menggunakan metode ini tidak akan kesulitan jika dianalisis dan dijabarkan. Retribusi sampah. Pemungutannya harus didasarkan pada pertimbangan mengenai biaya penyelenggaraan pelayanan, tingkat kemampuan masyarakat dalam membayar, serta aspek keadilan. Bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Banjar Serasan. Yang keempat, populasi dan sampel. Dalam penelitian ini, untuk mengambil sampel digunakan metode stratified random sampling, yaitu dengan cara mengelompokkan seluruh populasi berdasarkan kelompok Perumnas yang retribusi sampahnya dipungut oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Jenis dan sumber data. Yang pertama, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pengamatan langsung oleh dan wawancara. Yang kedua, data sekunder merupakan data yang diambil dari dokumen dan literatur pada dinas sebagai informasi yang menunjang penelitian ini. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, interview, yaitu melakukan wawancara langsung dan melakukan tanya jawab kepada responden mengenai apa saja yang berkaitan dengan penelitian yang belum terjangkau dengan pertanyaan. Yang kedua, kuesioner, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membuat daftar pertanyaan lebih dahulu lalu menyebarkan angket tersebut kepada rumah tangga yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Metode analisis data. Metode yang digunakan dalam menganalisa data penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Deskriptif kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Adapun tujuan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif ini adalah untuk menjelaskan suatu situasi yang hendak diteliti dengan dukungan studi kepustakaan, sehingga lebih memperkuat analisa peneliti dalam membuat suatu kesimpulan, di mana hasil penelitian diperoleh dari hasil perhitungan indikator variabel penelitian kemudian dipaparkan secara tertulis oleh penulis.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.